Untuk mengangkat hadas itu dengan cara wudhu. Hadas kecil itu diangkat dengan cara berwudhu. Yang pertama suci dan mensucikan. Yang kedua suci tapi tidak mensucikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang penuh mubarakah ini kita dapat kembali berkumpul untuk melanjutkan kajian kita dalam fikih Islam. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah yang senantiasa menjadi teladan bagi kita semua untuk menggapai keselamatan di dunia, terlebih-lebih lagi untuk menggapai keselamatan kita di akhirat insyaallah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bersama-sama membahas beberapa pengantar mengenai fikih. Di antaranya kita bersama-sama mengenal apa itu fikih Islam. Yang kedua, kita juga telah bersama-sama menjawab satu pertanyaan: bagaimana cara kita yakin bahwa ibadah yang kita kerjakan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ibadah, terutama salat maupun ibadah-ibadah lainnya, yang kita laksanakan tidak sesuai dengan tuntunan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah untuk tujuan tersebut, untuk meyakinkan diri kita bahwa ibadah yang kita kerjakan itu sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah beliau, maka kita perlu mengikuti mazhab. Ya, kita perlu mengikuti mazhab-mazhab yang diakui di dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mazhab Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i, dan yang keempat mazhab Hambali. Ya, kita boleh mengikuti
mazhab yang manapun yang telah disebutkan tadi. Ya, itulah yang disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Pada pertemuan kali ini kita sudah akan mulai membahas bahasan-bahasan yang ada di dalam fikih Islam, khususnya fikih ibadah. Ya. Yaitu kita mulai dari pembahasan tentang taharah. Ya. Kita mulai dari pembahasan taharah. Apa itu taharah? Taharah di dalam bahasa Arab itu maknanya sama dengan an-nadhafah, yang berarti kebersihan. Ya, itu secara bahasanya. Nah, sedangkan menurut istilah bertaharah secara istilah dalam ilmu fikih adalah izalatu hadasin au najasin, yaitu menghilangkan hadas atau najis, ya. Au ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Jadi tahara itu adalah menghilangkan atau mengangkat hadas atau najis atau apa yang sama dengan maknanya tadi itu, ya, dan sama bentuknya. Misalnya untuk mengangkat hadas itu dengan cara wudhu, hadas kecil itu diangkat dengan cara berwudhu. Ya. Nah, ada juga satu tata cara bersuci yang ala suratil wudu, sama tujuan dan fungsinya wudu, yaitu agar kita bisa melaksanakan sholat, misalnya tayammum. Ya. Itu adalah tata cara bersuci yang sama tujuan dan fungsinya dengan wudu. Ini juga dapat dikatakan sebagai taharah. Nah, kita ingin mengetahui tadi apa itu hadas. Ya, ini biasa kita mengatakan untuk mengangkat hadas kecil, untuk mengangkat hadas besar. Ya. Hadas itu adalah satu sifat yang melekat di dalam tubuh kita, yang mencegah kita untuk melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah lainnya, misalnya tawaf. Ya. Jadi kalau tidak ada wudunya orang, ya, tidak ada wudunya, itu dikatakan berhadas kecil. Nah, untuk mengangkat hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Sementara hadas besar itu diangkat atau dihilangkan dengan cara mandi wajib. Ya, seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan taharah. Jadi taharah adalah mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Itu namanya taharah. Nah, pembahasan-pembahasan yang ada di dalam bab taharah ini adalah pembahasan-pembahasan yang sangat penting. Ya. Kenapa pembahasan-pembahasan dalam taharah ini penting? Karena pembahasan yang ada di dalam taharah ini pada umumnya adalah menjadi syarat sahnya suatu ibadah kita. Ya. Misalnya sholat. Di antara syarat sahnya sholat itu harus wudu. Ya, harus wudu. Wudu ini masuk salah satu pembahasan taharah. Ya, jadi di dalam taharah ada pembahasan tentang wudu. Nanti juga kita akan bahas bagaimana cara bertayammum.
Kita juga akan bahas tentang air yang bisa digunakan untuk bersuci, mandi dan wudu, yang mana saja yang bisa digunakan. Ya. Kemudian khusus ibu-ibu, misalnya pembahasan tentang haid dan istihadah. Ya, ini juga penting untuk diketahui oleh ibu-ibu. Ya. Hukum yang terkait dengan wanita dan lain-lain sebagainya, ya, di mana pembahasan-pembahasan tersebut itu keseluruhannya pada umumnya menjadi syarat sah daripada ibadah yang kita laksanakan, terutama sholat. Ya, terutama sholat, kita harus tahu yang mana air yang bisa kita gunakan, dan ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kemudian bagaimana caranya wudu, mandi wajib. Inilah pembahasan-pembahasan di dalam taharah. Nah, kemudian selanjutnya sebelum kita masuk pada pembahasan inti, para ulama-ulama di dalam menyusun kitab fikih, ya, menyebutkan bab taharah ini di awal, ya, bersuci. Kenapa? Mengingat tadi pentingnya pembahasan yang ada di dalam taharah ini, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat mengutamakan yang namanya bersih. Ya, jadi kita orang Islam ini perlu bangga dengan agama kita, karena agama Islam itu adalah salah satu agama yang sangat mengutamakan kebersihan. Ya, makanya kita yang ke masjid ini pasti sudah mandi, pasti sudah mandi. Yang kedua, berwudu. Yang ketiga, pakaian kita pasti bersih, pasti bersih. Kenapa? Karena hal-hal tadi ini menjadi syarat sah ibadah yang akan kita laksanakan di masjid. Makanya salah satu tempat yang paling bersih itu masjid. Ya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita diperintahkan untuk bersih-bersih sebelum melaksanakan sholat supaya kita beribadah itu nyaman. Ya. Makanya di masjid itu tidak ada yang lain-lain baunya. Tidak ada, Pak. Di masjid itu pasti sangat bersih, ya. Tidak ada bau yang tidak sedap. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita diperintahkan untuk membersihkan tubuh, wudu, mandi, berpakaian yang bersih, bahkan disunahkan memakai wangi-wangian, karena kita akan bertemu dengan Zat yang maha bersih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi pendahuluan mengenai apa itu taharah dan apa pentingnya taharah. Ya. Jadi kebanyakan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, kebanyakannya itu tidak sah apabila kita tidak berada dalam keadaan bersih, terutama sholat, ya, terutama sholat. Contoh yang lain misalnya tawaf, ya, tawaf itu tidak bisa kita laksanakan kalau tidak suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, selanjutnya kita langsung mengerucut kepada satu pembahasan, yaitu macam-macam air ditinjau dari air itu dapat digunakan bersuci atau tidak. Ya, ada berapa macam air ditinjau dari air itu bisa digunakan bersuci, artinya bisa dipakai wudu, bisa dipakai mandi wajib. Ya, ada berapa macamnya. Ya.
ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i yang menyusun kitab-kitab fikih, khususnya kitab-kitab fikih klasik, di antaranya Matan Abu Syuja', ya, itu membagi macam-macam air kepada 4 macam. Ya, ada 4 macam dalam mazhab Syafi'i. Ya. Yang pertama, tahirun mutahhirun. Ada air yang suci bersih dan bisa digunakan untuk bersuci. Kita akan merinci satu persatu sebentar. Ya. Yang kedua, tahirun makruhun isti'maluhu. Ada air yang suci bersih tapi makruh digunakan untuk bersuci, makruh. Ya. Makruh artinya kita dilarang untuk mengerjakan, tapi kalau dikerjakan tidak berdosa. Itu namanya makruh. Ya. Misalnya kalau kita puasa, makruh hukumnya kita berkumur-kumur. Kalau Ramadan, puasa di bulan Ramadan, itu makruh hukumnya berkumur-kumur. Apa artinya? Artinya kita dilarang berkumur-kumur kalau sedang puasa, tapi kalaupun kita berkumur-kumur itu tidak berdosa dan tidak membatalkan wudu. Itu maksudnya makruh. Ya. Jadi tadi air yang kedua, air suci bersih, bukan najis, tapi dia makruh digunakan untuk berwudu. Artinya kalau digunakan itu air wudu, ya tetap sah, ya tetap sah, tapi makruh hukumnya, ya tidak mendapat dosa. Yang ketiga, air yang ghairu mutahhir, ya, ma'un ghairu mutahhir, yaitu air yang tidak mensucikan, ya, tahirun ghairu mutahhir, suci tapi tidak bisa dipakai bersuci, tidak bisa dipakai tahara. Ya, kita belum akan rinci, kita langsung dulu kepada yang keempat, yaitu air najis. Air najis ini sudah pasti tidak bisa digunakan bersuci, ya, dan juga ada rinciannya. Jadi tadi saya ulangi kembali, ulama-ulama fikih klasik itu membagi air jadi 4 macam. Ada berapa, Pak? Ada 4 tadi, ya. Tapi ulama kontemporer, ulama saat ini, ulama Syafi'i saat ini membaginya cuma kepada 3 saja. Ya, dan sebentar kita akan jelaskan ketiga-tiganya ini, ya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Nah, demikian pula halnya pada mazhab Hambali. Ya, jadi kajian kita ini kita juga akan memberi perbandingan secara ringkas bagaimana hukum fikih dalam mazhab lain. Jadi kalau mazhab Hambali yang juga banyak diamalkan di Indonesia, itu juga membagi kepada 3 macam air. Satu, ma'un tahur, air yang suci dan ini bisa digunakan bersuci. Yang kedua, ma'un tahir, air yang suci tapi tidak bisa digunakan bersuci. Dan yang ketiga adalah air najis, ya. Tapi kita tidak akan menjelaskannya secara rinci masing-masing mazhab. Kita cukup membahas di mazhab Syafi'i saja. Ya, nanti tambah bingung ki Ustaz, ada pusing ki dengar ki. Seperti itu. Nah, kita kembali tadi pembagian air menjadi 3. Ya, ini lebih sederhana. Kita sederhanakan menjadi 3. Jadi jenis yang pertama adalah tahirun mutahhir.
air itu suci dan bisa digunakan untuk taharah, bisa digunakan untuk bersuci, bisa dipakai wudu, bisa digunakan untuk mandi wajib. Ya. Yang mana itu yang masuk dalam kategori air yang suci dan mensucikan atau tahirun mutahhir, yaitu biasa dinamakan dengan al-ma'ul mutlaq. Ya. Namanya air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu air yang masih murni. Ya. Air yang belum bercampur dengan zat apapun, belum digunakan untuk wudu atau mandi wajib, dan tidak pernah juga digunakan membersihkan kotoran. Itu namanya al-ma'ul mutlak. Nah, air mutlak ini sumbernya satu adalah apapun yang turun dari langit. Ya. Apapun yang turun dari langit itu ma'ul mutlak. Misalnya air hujan. Kalau hujan kemudian kita menadah air, ambil ki ember atau baskom, digunakan wudu atau mandi wajib, maka wudu dan mandi wajibnya sah. Kenapa? Air yang digunakan namanya al-ma'ul mutlak, air murni yang belum bercampur dengan zat apapun, belum digunakan untuk bersuci, dan tidak pernah dipakai membersihkan benda-benda, tidak pernah dipakai cuci piring atau cuci baju. Itu namanya ma'ul al-mutlaq. Termasuk juga dalam kategori al-ma'ul mutlaq air salju dan air embun. Ya, jadi kalau seperti di negara-negara yang turun salju, dia ambil salju kemudian air itu mencair, itu bisa digunakan untuk wudu maupun mandi wajib. Ya, seperti itu. Jadi sudah 3 nih air yang kita ketahui bisa digunakan untuk bersuci. 1 air hujan, 2 air salju, dan yang ketiga air embun. Ya, air embun. Nah, sumber yang kedua daripada air mutlak ini adalah apapun yang terpancar dari bumi. Ya, kalau ada air yang terpancar dari dalam tanah, maka itu juga masuk dalam kategori ma'ul mutlak. Seperti misalnya air sumur, ya, air sumur itu ma'ul mutlak, mata air. Kemudian air sungai, ya, air laut. Nah, ini air-air tersebut juga termasuk dalam kategori al-ma'ul mutlak, air yang masih murni, belum bercampur dengan zat apapun, tidak pernah digunakan bersuci, dan tidak pernah digunakan membersihkan barang-barang yang sifatnya kotor. Seperti itu. Ya, jadi itu tadi kategori yang pertama namanya ma'ul mutlak. Masih ada lagi satu. Ya, masih ada lagi satu yang tahirun dan mutahhir, air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci, yaitu air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam itu bersih, suci, dan juga bisa dipakai wudu. Malahan ada jamaah yang pakai mandi. Ada yang pakai mandi, ya, untuk membersihkan diri. Ya.
Tapi ada satu mazhab lain, dia tidak mensyariatkan, tidak membolehkan wudu atau mandi dengan air Zam-Zam. Mengapa? Karena dianggap itu tidak sopan. Ada satu mazhab yang tidak membolehkan wudu atau mandi dengan air Zam-Zam. Ya, tapi saya lihat yang banyak diamalkan ini yang membolehkan. Ya, yang banyak diamalkan termasuk mazhab Syafi'i itu boleh. Ya, boleh. Dan di Arab Saudi juga banyak. Kalau kita sudah sementara tawaf, daripada kita pergi jauh di tempat wudu, jauh di luar, sementara rombongan sudah banyak putaran tawafnya, maka kadang-kadang jamaah itu ambil air Zam-Zam lalu kemudian digunakan untuk berwudu. Itu juga tidak apa-apa, boleh. Jadi boleh air Zam-Zam digunakan untuk bersuci. Nah, kalau menggunakan air Zam-Zam untuk mandi, biasa jamaah saya lihat dia bawa jerigen, bawa mentongi jerigen, dia isi baru dia bawa ke rumah, baru mandi dengan air Zam-Zam. Seperti itu. Nah, itu tadi jenis air yang pertama, namanya tahirun mutahhir, suci dan mensucikan. Ya, air yang suci dan mensucikan ini adalah semua air yang termasuk dalam kategori al-ma'ul mutlaq. Ma'ul mutlaq artinya air yang murni, dan itu bisa didapatkan dari langit atau terpancar dari dalam bumi. Ya, seperti itu, termasuk juga air Zam-Zam. Nah, kemudian di dalam mazhab Syafi'i ini juga sangat sering dibahas di dalam fikih Syafi'i mengenai namanya al-ma'ul musyammas. Ini populer dibahas dalam mazhab Syafi'i. Air yang sudah dijemur dengan sinar matahari. Ini perlu kami sampaikan, ya. Jadi di dalam kitab-kitab fikih klasik itu dikatakan bahwa kalau ada air yang sudah kita jemur, ya, dengan bejana besi, ya, kemudian itu jadi ada bejana besi, kita isi air baru dijemur, kemudian dipakai berwudu atau mandi wajib. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i dikenal air ini makruh untuk digunakan wudu maupun mandi wajib. Ya, ini sangat populer di kalangan mazhab Syafi'i. Makruh hukumnya menggunakan air itu. Hal tersebut didasari dengan sebuah hadis, ya. Ada hadis yang begini bunyinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, istri beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan pesannya ini setelah Aisyah menjemur air. Jadi Aisyah menjemur air, Nabi bilang, "Ya Humaira, la taf'ali haza." Wahai Humaira, ini nama panggilannya Aisyah Ummul Mukminin, dipanggil Humaira. Ya, jadi suami istri itu Pak biasa ada panggilan mesranya. Masing-masing itu suami istri ada. Ya. Nabi saja ada panggilan mesranya sama Aisyah. Dipanggil Humaira. Ini bunyinya hadis ini seperti itu. Ya Humaira, la taf'ali hadza. Wahai Humaira, jangan bikin seperti ini. Ya. Fa innahu yurisul baras. Karena air yang sudah dijemur begini lalu kemudian digunakan wudu, digunakan mandi, bisa menyebabkan penyakit kusta. Ya. Tapi rupanya hadis ini
diriwayatkan kemudian oleh Al-Baihaqi dari berbagai jalur. Al-Baihaqi ini seorang ahli hadis, periwayat hadis. Beliau meriwayatkan hadis ini melalui berbagai jalur, dan beliau berkesimpulan bahwa semua hadis yang bunyinya seperti ini semuanya adalah hadis dhaif. Semuanya hadis dhaif. Semua hadis lemah dan tidak bisa dijadikan sandaran di dalam hukum, termasuk fikih ibadah. Tidak bisa dijadikan dasar atau dalil di dalam masalah hukum, termasuk di dalam bersuci tadi. Ya. Yang kedua, Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i sendiri, ya, Imam Nawawi, ya, beliau mengatakan hadis yang disebut tadi ini adalah hadis dhaif bittifaqil muhaddisin. Semua ulama hadis sepakat hadis ini tadi hadis dhaif. Ya, hadis yang menjelaskan bahwa air yang sudah dijemur itu makruh digunakan wudu atau mandi. Ya, jadi Imam Nawawi mengatakan, ya, hadis ini lemah dalam artian, ya, apa artinya? Artinya menggunakan air yang sudah dijemur untuk wudu maupun mandi itu tidak makruh. Tidak makruh, ya, jadi kalau ada di depan rumah tidak disengaja ada baskom, ada airnya kena matahari, mau dipakai wudu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, atau ada kolam-kolam di depan rumah hujan, turun hujan, air itu kena matahari. Ya. Maka tidak apa-apa kita gunakan wudu. Ya. Tidak mengapa kita menggunakannya untuk berwudu. Ya. Nah, kalau di mazhab Hambali, memang langsung disepakati bahwa air yang dijemur itu al-ma'ul musyammas itu tidak makruh. Ya, jadi memang lebih kuat pendapat yang mengatakan bahwa air yang dijemur itu tidak apa-apa. Ya, tidak mengapa kita gunakan untuk berwudu atau mandi wajib. Seperti itu. Itu tadi hal yang terkait dengan air yang suci dan mensucikan. Ya. Jadi air yang sudah dijemur dengan air matahari termasuk suci dan bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk wudu maupun mandi wajib, seperti itu. Nah, kemudian jenis air yang kedua, ya, adalah al-ma'ut tahir ghairul mutahhir. Airnya suci dalam artian bukan najis, tapi ghairul mutahhir, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Yang mana itu? Yang pertama, air yang sedikit, al-ma'ul qalil ustu'mila fi fardit taharah. Air yang sedikit, kemudian air itu sudah digunakan untuk bersuci. Misalnya ada air 1 ember, kita gunakan wudu, ya, sisanya itu kita simpan, kita tadah. Ini tidak boleh. Airnya bukan najis, bersih itu air, tapi tidak bisa lagi digunakan untuk wudu lagi. Tidak bisa nih. Satu kali itu air digunakan untuk wudu. Ya, air ini namanya al-ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ya.
Ya. Dalil yang menunjukkan bahwa air yang sudah digunakan wudu ini bersih, bukan najis. Pernah suatu ketika Nabi SAW mengunjungi sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Ya, sahabat Jabir bin Abdullah ini sakit. Ya, garing, ya, sakit. Nah, sakitnya itu sampai tidak sadarkan diri. Ya, tidak sadarkan diri. Nabi kemudian wudu, ngalejene sambayang, Nabi wudu. Setelah Nabi wudu, Nabi SAW memercikkan air dari air wudunya ini kepada Jabir. Ya, jadi diambil kira-kira bisa diistilahkan sekarang dengan dikasih barakah seperti itu. Ya. Jadi Nabi memercikkan air bekas wudu itu kepada Jabir. Artinya apa? Air ini, air bekas wudu bukan najis. Ya. Makanya kalau wudu ya tidak perlu maki hindari itu air bekas wudu tak. Karena bukan kotoran, bukan najis, bersih. Cuma tidak bisa lagi digunakan untuk berwudu untuk yang kedua kalinya. Tidak bisa lagi digunakan untuk wudu untuk yang kedua kalinya. Nah, kemudian selanjutnya air yang bersih tapi tidak bisa digunakan untuk tahara bersuci, yang kedua adalah air yang sudah bercampur dengan zat suci lainnya. Ya. Misal, ini ada air aqua. Ini air murni, ma'ul mutlak, belum ada campurannya. Tapi sebentar kalau saya rebus ini air, baru ku kasih teh, ya, saya kasih teh, maka air yang tadinya murni ini sudah bercampur dengan zat suci lainnya yang mengubah warna dan rasanya. Nah, dengan demikian air ini berubah sifatnya dari suci mensucikan menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Suci, tidak najis. Tidak ada najisnya, tidak ada kotorannya. Malahan kalau dikasih ke gula bisa diminum. Punah disare gula bisa diminum itu air, bukan najis. Tapi tidak bisa digunakan berwudu. Ya. Jadi namanya tahirun ghairu mutahhir. Suci bersih itu air, tapi nggak bisa digunakan bersuci. Nggak bisa dipakai wudu atau mandi wajib. Seperti itu. Kemudian ada lagi kategori yang ketiga daripada air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu benda-benda cair lainnya. Misalnya cuka. Ya, kalau biasa makan bakso, kita makan bakso, dikasih cuka. Ya. Cuka itu bersih tapi tidak bisa digunakan juga untuk berwudu. Nah, kemudian zat-zat lainnya pun juga seperti itu. Misalnya air yang kita dapatkan dari perasan buah. Nah, perasan buah misalnya jeruk diperaski, ada airnya, itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Begitu juga misalnya air kelapa, bersih itu airnya air kelapa, suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, kemudian jenis air yang ketiga, masih ada juga waktu Pak Di. Iya, tanggung ini kalau kita selesaikan ini belum bisa selesai Pak. Ya. Nah, yang ketiga, jenis air yang ketiga. Sebelum lanjut, saya ulangi dari awal. Yang pertama suci dan mensucikan. Yang kedua suci tapi tidak mensucikan.
Ya, tidak bisa dipakai wudu maupun mandi. Dan yang ketiga, air najis. Ya. Apa itu air najis? Air najis adalah air yang kemudian dimasuki atau dicampuri suatu najis. Ya. Air yang dicampuri dengan najis, itu maksudnya air najis. Ya. Air yang dimasuki najis, lalu kemudian mengubah, ya, mengubah salah satu sifatnya itu air, baunya, rasanya, dan warnanya. Kalau masuk najis, dia ubah baunya, rasanya, dan warnanya, maka air itu menjadi najis. Tidak bisa dipakai wudu ataupun mandi. Ya. Itu kalau berubah salah satu sifatnya, dia menjadi najis. Ya. Saya ulang kembali. Kalau ada air dimasuki najis, kotoran, dan berubah salah satu sifatnya, maka dia menjadi najis. Nah, kondisi yang kedua, kalau ada air, ya, misalnya ada kolam tak besar, kolam, ada airnya sedikit, airnya kurang dari 2 kullah, kurang dari 2 kullah. 2 kullah untuk ukuran sekarang itu sama dengan 200 kg air, atau bisa juga dikatakan 200 liter air, sama. Ya. Jadi air itu 2 kullah, kalau dikonversi sama dengan 200 kg air atau 200 liter air. Ya. Nah, kalau kurang dari 200 liter air ini masuk najis, ya, masuk najis, maka air ini menjadi najis juga. Air ini menjadi najis sekalipun tidak berubah salah satu sifatnya. Jadi langsung otomatis menjadi najis kalau kurang dari 2 kullah. Kalau ada kolam tak, kurang jumlah airnya dari 200 liter, ada masuk najis, kotoran, misalnya kotoran ayam, ya, maka itu secara otomatis airnya menjadi najis, tidak bisa digunakan wudu. Nah, kondisi yang kedua, airnya banyak, lebih dari 200 liter, lebih dari 2 kullah, masuk kotoran ayam, tidak berubah salah satu sifatnya, air itu tetap bersih kalau airnya dalam jumlah besar. Airnya dalam jumlah besar dalam artian lebih dari 2 kullah atau lebih dari 200 liter, masuk kotoran ayam atau kotoran kambing, air itu tetap suci, bersih, dan bisa digunakan untuk bersuci. Seperti itu. Jadi secara sederhana, kalau sedikit airnya, ya, dan tidak berubah di salah satu sifatnya, ya, kalau sedikit tetap najis. Tapi kalau banyak jumlah airnya masuk najis, selama tidak berubah salah satu sifatnya, maka tetap air itu suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Saya rasa inilah yang dapat kita kaji pada pertemuan kali ini. Sebagai kesimpulan, ya, pada pertemuan kali ini kita telah membahas mengenai apa itu taharah, ya, dan yang kedua kita telah mengenali jenis-jenis air. Dilihat dari air itu dapat digunakan untuk bersuci atau tidak, di mana ada 3 macam air. Ya, yang pertama suci dan mensucikan, yang kedua suci tapi tidak dapat digunakan untuk
bersuci, dan yang ketiga air najis. Ya, air najis tadi ini dibedakan menjadi dua. Ya, kalau dalam jumlah sedikit, kurang dari 2 kullah, maka dia otomatis menjadi bernajis. Dan jika lebih dari 2 kullah, ya, maka selama tidak berubah salah satu sifatnya, ya, dan lebih dari 2 kullah, maka air itu tetap suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Saya rasa inilah yang dapat kita kaji. Mungkin ada tanggapan, ya, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kan banyak sekali AC. Biasanya ada sesajen yang keluar. Kira-kira masuk jenis yang mana itu? Air AC. Ya, air AC. Ya, baik. Ya, jadi air AC itu dia antar, ya, air AC ya. Ya, secara teknis saya terus terang tidak mengetahui bagaimana teknisnya ini air, sumber airnya itu saya tidak tahu. Jadi saya tidak bisa berkesimpulan. Ya, tapi saya kasih kita gambaran. Jadi misalnya ini air AC itu asalnya dari air, kemudian dia masuk melalui mesin AC, melalui pipa-pipa, jalur-jalur di dalam mesin AC. Selama di dalam pipa-pipa dan saluran-saluran yang ada di dalam AC itu tidak ada zat-zat yang mencampuri air itu, maka air yang menetes itu tetap suci dan mensucikan. Ya, sekalipun dia sudah melewati banyak pipa di dalam di situ di AC. Yang penting tidak ada zat yang mencampuri. Tapi ketika sudah ada zat, misalnya zat-zat apa itu, seperti AC mobil itu ada dikasih namanya freon. Dikasih freon, bercampur air dengan freon misalnya, itu sudah tidak bersih. Itu kemudian kalau ada air yang menetes dari sana, itu bisa dikategorikan sebagai air yang bersih, suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Masuk kelas yang kedua, Pak. Jadi kemungkinan kalau saya berasumsi air AC itu kategori yang kedua, karena kemungkinan di dalam pipa-pipanya itu AC ada zat-zat yang mencampuri itu tadi air. Seperti itu. Ya, jadi jawaban singkatnya, ya, saya tidak pastikan juga karena teknisnya saya tidak tahu di dalamnya itu mesin AC. Kemungkinan masuk dalam kategori yang kedua, airnya bersih, bukan najis, tidak perlu dicuci seperti mencuci najis, tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu atau mandi. Ya, seperti itu. Mungkin masih ada. Silakan. Iya. Tapi saya jawab sebentar sekali. Air sungai itu jelas, Pak. Yang penting airnya mengalir bersih, maka kita bisa berwudu di situ. Bisa juga kita ambil airnya kemudian kita mandi di rumah, bisa. Tidak apa-apa. Tapi kalau air itu kotor, apalagi kalau tidak mengalir, maka tidak bisa, tidak bersih. Jadi pada intinya yang penting mengalir. Airnya dalam jumlah besar mengalir, tidak banyak kotorannya, maka tetap bisa kita gunakan untuk bersuci. Apalagi kalau di sawah. Nah, di sawah itu banyak sungai, wah, bisa. Di situ mama di sungai berwudu di situ langsung. Seperti itu. Ya, bisa, Pak, ya? Bisa. Ya, silakan. Ini ada dua fakta yang sekarang kita lihat di lapangan. Ya. Dan juga dua persepsi tentang ini. Ya. Misal kita dalam sebuah wadah. Ya. Kemudian kita saya masukkan langsung tangan tidak kan? Ya. Mungkin Ustaz sudah bisa pahami. Ya. Itu fakta yang pertama yang ada persepsi mengatakan itu bisa. Ya. Kemudian yang kedua katanya diri, ya, dituang kan? Ya.
Ini sebenarnya yang fakta pertama yang kita masukkan jahat kemudian mengurus dan seterusnya, apakah tidak kategori mustahmal itu atau sah atau memang tidak sah? Ya, baik. Ya, baik. Yang pertama, air yang berada di dalam satu kolam, ya. Kemudian digunakan secara bersama-sama untuk wudhu khususnya. Saya lihat di satu mazhab, sepertinya di mazhab Hambali, ya. Kalau kita mau wudhu dalam satu kolam yang jumlah air di kolam itu banyak, maka caranya kita harus cuci tangan dulu sebanyak 3 kali. Ini untuk menghilangkan najis yang ada di tangan kita. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan mencelupkan tangan langsung, tidak apa-apa. Ya, saya tadi sore sebelum berangkat ke sini sempat membaca itu. Jadi caranya kita cuci tangan dulu dengan menggunakan timba, ya, sebanyak 3 kali. Setelah itu kemudian boleh langsung mengambil air dengan tangan langsung dari kolam, dan itu tidak masuk kategori air mustakmal, air yang ada di dalam kolam itu. Tapi berlaku untuk misal dalam wadah kecil jumlah airnya sedikit. Ya, saya rasa berlaku juga. Yang penting dicuci dulu tangannya. Khawatirnya di tangan kita ini ada najis, entah itu percikan apa, maka dibersihkan dulu. Setelah kita bilas tangan ini, pasti najisnya sudah tidak ada dan kita sudah bisa langsung mengambil air dengan tangan kita melalui ember atau baskom, seperti itu. Ya, dan air yang ada di dalam bejana itu, dalam tempat itu tidak termasuk dalam kategori air mustakmal. Bisa tetap digunakan untuk wudhu. Ya, silakan. Tadi dijelaskan bahwa air yang di bejana kemudian dijemur, ya. Apa bisa dianalogkan dengan air yang kita masak kemudian kita mandi pakai itu? Oh ya, iya. Yang kedua, kalau misalnya satu ember saya berdua mandi junub, mana? Betul. Iya. Ya, baik. Yang pertama, air yang sudah direbus. Ya. Jadi saya lihat dari beberapa sumber, air yang terlalu panas atau terlalu dingin itu pada dasarnya makruh digunakan untuk wudhu maupun mandi. Kalau masih panas dan terlalu dingin, ya, terlalu dingin, karena bisa jadi mengganggu kesehatan. Nah, adapun misalnya air itu suhunya sudah normal nih, tapi air ini sudah dipanasi, sudah dimasak, ya. Nah, kita kembali, selama air ini tidak dicampuri dengan zat apapun, maka dia tetap pada sifatnya, tetap dia, ya. Jadi air yang sudah direbus di atas kompor, selama belum ada zat yang bercampur, baik itu zat suci apalagi kalau najis, maka dia tetap suci, dia tetap berada pada sifat dasarnya, yaitu suci dan mensucikan, bisa digunakan wudhu. Begitu juga seperti air yang kita sudah kasih masuk di kulkas. Dikasih masuk di botol, kasih masuk di kulkas. Kalau dingin ya makruh kita gunakan, nanti sakit ki. Tapi kalau sudah kita keluarkan dan suhunya sudah normal kembali, tetap kita gunakan, bisa kita gunakan untuk bersuci karena dia masih tetap pada kondisi dasarnya, tidak ada campuran apapun. Nah, kemudian yang kedua tadi pertanyaannya tadi satu ember. Oh ya, jadi itu bisa Pak, bisa satu ember dan kita masing-masing menggunakan air dari satu tempat itu atau satu kolam, tidak apa-apa, tidak apa-apa.
Ada hadis yang terkait dengan itu, tapi saya rasa tidak perlu saya sebutkan. Ya, jadi tidak mengapa satu bejana kita mandi berdua di situ. Ya, saya rasa seperti itu. Mungkin waktu sudah cukup. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang najis dan bagaimana cara membersihkannya. Terima kasih atas segala perhatian kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.